Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan nama saya Tri Puji Lestari dengan NIM 5302022054, Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir semester 5. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai tafsir Al-Manar untuk memenuhi tugas UAS matkul studi kitab tafsir pertengahan modern. Baik, langsung saja kita ke pembahasan, yaitu tafsir Al-Manar. Yang mana tafsir ini ditulis oleh dua penulis, yaitu Muhammad Abduh dan muridnya Muhammad Rashid Ridho. Nah, Al-Manar sendiri itu berarti tempat pelita atau petunjuk jalan. Nah, kitab ini sebagai petunjuk atas permasalahan umat Islam pada masa itu. Nah, kitab ini dahulu adalah sebuah majalah yang dikarang oleh seorang guru besar, kemudian dilanjutkan oleh muridnya. Dibentuklah sebuah kitab tafsir gitu kan, yang bernama Al-Manar. Nah, Muhammad bin Abduh bin Hasan Khairullah ini lahir di Buhairah, Mesir pada tahun 1849. Kemudian beliau juga lulusan dari Tantoh Al-Azhar. Nah, karya-karya beliau itu banyak, salah satunya tafsir Al-Manar, yang mana kita ketahui diselesaikan oleh muridnya yang bernama Muhammad Rashid Ridho. Nah, Muhammad Rashid Ridho ini lahir di Kolamun tahun 1865. Riwayat pendidikan beliau, beliau pernah mondok di daerah Torablus, kemudian beliau juga bersekolah yang didirikan oleh Syekh Husain Al-Jisr. Kemudian sejarah dan latar belakang penulisan kitab tafsir. Nah, kitab tafsir Al-Manar bermula pada dari perkuliahan tafsir Al-Quran yang diberikan oleh Muhammad Abduh kepada muridnya pada tahun 1899 Masehi hingga beliau wafat, yakni pada tahun 1905 Masehi. Nah, perkuliahan tersebut selalu dihadiri oleh murid setianya, yaitu bernama Muhammad Rashid Ridho. Nah, beliau selalu mencatat setiap yang disampaikan oleh Muhammad Abduh secara teratur. Kemudian tulisan-tulisan tersebut disusun dan diperiksa oleh Muhammad Abduh dan mendapat persetujuan dari beliau sendiri untuk diterbitkan di majalah Al-Manar. Nah, Al-Manar memperkenalkan dirinya sebagai satu-satunya kitab penghimpun riwayat sahih dan pandangan akal tegas, menjelaskan fungsi Al-Quran sebagai petunjuk manusia dengan redaksi yang mudah, berusaha menghindari istilah teknis hingga dengan mudah dipahami oleh orang awam, tetapi tidak diabaikan oleh para cendekiawan. Nah, untuk sistematika penulisan tafsir ini disusun secara mushaf Utsmani. Kemudian terdiri dari 12 jilid, yang mana 5 jilid itu karya Muhammad Abduh itu sendiri, mencakup 413 ayat. Kemudian sisanya 7 jilid itu karya Rashid Ridho. Nah, di dalam sistematika penulisan sendiri menjelaskan informasi umum tentang surat, kemudian nama surat, kemudian jenis suratnya itu termasuk golongan Makkiyah atau Madaniyah. Nah, kemudian untuk kandungan surat umum surat, kemudian menyertakan korelasi antara
surat dengan surat sebelumnya, kemudian membuat kelompok ayat berdasarkan kesatuan isi, lalu ditafsirkan ayat demi ayat. Mengemukakan analisa kata, kemudian i'rab dan balaghah secukupnya. Kandungan ayat secara umum dan munasabah dengan ayat sebelumnya. Nah, kemudian sistematika selanjutnya itu mendahulukan tafsir ayat dengan ayat, lalu ditafsirkan dengan hadis dan pengutipan pendapat para mufasir seperlunya. Kemudian sistematika selanjutnya yaitu membahas permasalahan penting secara lebih luas dalam sebuah tema dan dikaitkan dengan konteks sejarah dan konteks masyarakat modern. Sistematika selanjutnya yaitu menganalisa keistimewaan Al-Quran dan kisah-kisahnya secara agak panjang, terutama untuk mengungkap mauizah dan ibroh dari kisah-kisah tersebut. Terakhir yaitu sistematika penulisan itu mengkritik penafsiran klasik, terutama yang ada kaitannya dengan tauhid, kemudian kebodohan, kemudian kemusyrikan, kemudian penyebab kemunduran umat Islam. Nah, untuk sumber dan corak penafsiran, sumbernya itu berkolaborasi antara bil ma'sur dan bil ra'yi. Kemudian untuk coraknya lebih ke adab ijtimai. Selanjutnya metode penafsiran. Muhammad Abduh, metode penafsirannya itu yang pertama menganggap satu surat sebagai satu kesatuan ayat-ayat yang serasi. Kemudian adanya asumsi bahwa ayat-ayat Al-Quran bersifat umum. Kemudian Al-Quran adalah sumber akidah dan hukum. Selanjutnya penggunaan akal secara luas dalam memahami ayat-ayat. Kemudian bersikap hati-hati dalam memilih hadis-hadis Nabi atau memasukkannya ke dalam tafsir. Selanjutnya bersikap hati-hati pada pendapat para sahabat. Untuk metode penafsiran versi Muhammad Rashid Ridho, yang pertama, keluasan pembahasan yang menyangkutkan ayat-ayat yang ditafsirkan dengan hadis-hadis Nabi. Yang kedua, keluasan pembahasan penafsiran ayat-ayat satu dengan ayat lainnya. Yang ketiga, penyisipan pembahasan yang luas menyangkut permasalahan yang dibutuhkan masyarakat. Yang terakhir, keluasan pembahasan kosakata dan ketelitian susunan redaksi. Ternyata kitab tafsir Al-Manar ini memiliki kelebihan dan kekurangan. Nah, adapun kelebihannya yang pertama, dalam menafsirkan sesuai dengan pemahaman akal secara luas, yang kemudian orang awam maupun intelektual mudah memahami penafsirannya. Yang ketiga, dalam menafsirkan ayat yang sekiranya aneh, dijelaskan dengan teori-teori ilmiah dan mudah dipahami oleh orang awam. Maksud ayat yang sekiranya aneh itu mungkin kurang familiar didengar oleh masyarakat awam gitu. Jadi di dalam tafsir ini berusaha untuk menjelaskannya dengan teori-teori ilmiah, yang mana kebanyakan teori ilmiah yang digunakan itu mudah dipahami oleh orang awam gitu. Selanjutnya penafsirannya menyesuaikan dengan kehidupan masa kini. Jadi tafsir ini masih relevan pada masa sekarang. Nah, kekurangannya tafsir ini terlalu memperluas jangkauan penafsiran ilmiahnya, sehingga terkadang seakan-akan rasanya itu dalam tafsir itu adanya usaha untuk membenar-benarkan suatu teori, walaupun teori itu belum mapan, maksudnya belum dikenal lah gitu oleh luas, dan saya kebenarannya itu masih relatif benar atau salahnya gitu. Kemudian dengan ayat-ayat Al-Quran mungkin jadi secara garis besar tafsir ini merupakan perpaduan antara bil ra'yi dan
bil maksur. Namun identiknya lebih banyak ke biroi dengan akal gitu. Karena pada zaman sekarang kebanyakan penafsiran itu menggunakan biroi untuk masa modern. Mungkin cukup dari saya, lebih dan kurang mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.